Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Indah Dewiyanti Lalika Balu dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kota. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Nepal. Latar belakangnya, kesehatan adalah suatu faktor yang sangat berharga di dalam hidup dan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif. Tubuh yang sehat sanggup meringankan dalam melakukan tuntutan hidup manusia seperti pekerjaan dan aktivitas yang perlu dilakukan tanpa kendala. Perkembangan dunia yang makin pesat dalam bidang teknologi memudahkan masyarakat mengetahui berbagai macam hal dengan mencari menggunakan internet yang dapat diakses kapanpun melalui telepon genggam maupun komputer pribadi. Seperti mengetahui bagaimana cara untuk menjaga kesehatan diri atau orang sekitarnya agar tetap bisa menjalani hidup dengan sehat. Manusia juga dapat mengetahui perkembangan tentang ancaman-ancaman terhadap kesehatan seperti polusi udara, penyakit tidak menular, pandemi influenza yang dapat disebabkan oleh virus dan ancaman lainnya. Pada awal bulan Maret 2020, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Purtanto, memberitahukan di Indonesia sudah ada 2 pasien yang terjangkit penyakit virus COVID-19. Berita yang tersebar pesat di kalangan masyarakat menimbulkan kepanikan massal terhadap penyakit virus COVID-19. Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari wabah penyakit virus COVID-19, sehingga perlu diambil langkah-langkah perlindungan bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai langkah perlindungan bagi masyarakatnya, yaitu mengumumkan untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai opsi dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Kegiatan pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keamanan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Artinya, PSBB masih mengakomodasi pergerakan masyarakat. Masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, tapi kegiatan tertentu dibatasi. Hasil penelitian yang diperoleh penulis terkait pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pada masyarakat adalah PSBB menuai kontra. Akibat PSBB ini, masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kebutuhan hidup untuk sehari-hari sulit untuk dipenuhi. Seperti pekerja yang upahnya dikurangi sesuai dengan kebijakan perusahaan karena perusahaan tidak bisa menjalankan proses bisnis dikarenakan PSBB. Dan yang lebih memprihatinkan adalah pekerja yang diberhentikan sebelah pihak oleh perusahaannya akibat kebijakan tersebut. Selain pekerja yang ekonominya terkena dampak akibat PSBB seperti pedagang makanan yang tetap jualan tetapi pembelinya sepi karena masyarakat dihimbau untuk tidak keluar rumah, ada juga pengusaha-pengusaha yang menurun penjualannya. Contohnya pengusaha yang menjual pasir untuk bangunan karena PSBB, hanya sedikit proyek yang bisa berjalan sehingga penjualan pasir-pasir menurun. Himbauan kepada masyarakat untuk menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin membuat masyarakat takut untuk kegiatan dan selalu mempunyai kecurigaan terhadap orang lain yang menunjukkan gejala tersebut. Tujuan dari makalah tersebut yang pertama menjelaskan pengertian COVID-19, yang kedua menjelaskan dampak positif dan negatif dari COVID-19, yang ketiga mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam memerangi COVID-19, yang keempat mendeskripsikan pengaruh COVID-19 terhadap kinerja dan kondisi ekonomi masyarakat Nekolan, yang kelima mendeskripsikan kesadaran masyarakat Nekolan terhadap pandemi COVID-19. Manfaat teoritis yang pertama memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis, yang kedua menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan. Manfaat praktisnya yang pertama bagi masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat terkait dengan judul penelitian yang diambil oleh penulis. Penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru apalagi terhadap masyarakat awam yang belum mengetahui dengan jelas terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja dan kondisi masyarakat. Bagi pemerintah,
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam rumusan dan penetapan kebijakan dalam penanganan dampak COVID-19 di Nakolan. Bagi peneliti, yang pertama, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kinerja dan kondisi ekonomi Kelurahan Nakolan, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Yang kedua, sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan pengajian masalah yang relevan. Masuk ke bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Dampak positif dan negatif COVID-19, adanya dampak positif 19. Berikut penjelasan dari Dr. Zain, sapaan akrab KA UPT Puskesmas Padas. Yang pertama, kita begitu sibuk menjalani kehidupan sehingga banyak kehilangan momen nyata atau tulus dengan orang yang kita cintai. Sekarang kita merasakan hangat atau mesra bersama orang yang kita cintai dan semakin intens hubungan dengan orang yang jauh melalui virtual. Yang kedua, gaya hidup kurang bersih atau higienis tidak dihiraukan. Sekarang gaya hidup bersih menjadi gaya hidup yang baru. Yang ketiga, komunikasi belum banyak inovasi dan variasi. Sekarang mulai dari sekolah, kuliah, kerja, pengajian, seminar, rapat penting sudah bisa dijalankan dengan webinar atau daring. Yang keempat, hasil iptek dari segala bidang meningkat dengan tajam, banyak temuan baru yang langsung bisa dimanfaatkan. Yang kelima, sistem pendidikan berubah total, dimulai dari tingkat dasar hingga universitas. Pendidikan bisa dijalankan dengan daring. Sedangkan dampak negatif pandemi COVID-19 di bidang kesehatan menurut pemaparan Dr. Zain sebagai berikut. Yang pertama, rumah sakit dan pelanggan kesehatan overload. Yang kedua, banyak tenaga kesehatan terpapar. Yang ketiga, masyarakat takut mengakses rumah sakit dan puskesmas. Yang keempat, pelayanan kesehatan menjadi terkendala. Yang kelima, angka kesakitan dan kematian meningkat. Yang keenam, depresi melanda semua kalangan. Yang berikutnya, partisipasi masyarakat dalam memerangi COVID-19. Berikut adalah 3 langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Yang pertama, memperkuat narasi solidaritas sosial, gotong royong, dan empati masyarakat. Yang kedua, membangun ruang untuk mengelola partisipasi masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Yang ketiga, penguatan jejaring struktur. Berikutnya, pengaruh COVID-19 terhadap kinerja dan kondisi ekonomi masyarakat. Pandemi COVID-19 tentunya juga membawa dampak sangat serius pada perekonomian Indonesia, termasuk mengganggu kesejahteraan masyarakat. Secara intuitif, banyak yang bisa memperkirakan bahwa pandemi ini akan menciptakan gelombang besar yang menghantam ekonomi. Di tengah ancaman penularan, ketidakpastian yang tinggi, serta banyak hal yang belum terungkap secara utuh mengenai wabah, maka reaksi atau pembatasan sosial yang ketat menjadi langkah yang harus diambil sejak awal. Kota-kota besar seperti Jakarta yang dalam keadaan normal seperti tidak pernah tidur, seketika menjadi senyap karena orang bekerja dari rumah, belajar lewat daring, dan melakukan peribadatan dalam tempat kediaman. Kegiatan pariwisata yang tengah menjadi primadona menjadi layu. Para pengemudi transportasi daring sepi pelanggan, toko-toko, pasar maupun mal tutup dan mengurangi jam operasional. Implikasi mendalam akibat pandemi COVID-19 dapat terlihat dari catatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang kali ini tidak bisa menghindari jurang pertumbuhan ekonomi negatif sebagaimana dialami sebagian besar negara di dunia. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mempertahankan di tingkat positif di triwulan pertama, namun kontraksi tidak terelakkan terjadi di triwulan berikutnya di 2020 ketika PSBB diimplementasikan di berbagai wilayah. Berbagai pelemahan
berdampak ke rumah tangga, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, koperasi, dan sektor keuangan. Ancaman pada rumah tangga berupa gangguan kesehatan karena terinfeksi COVID-19, bahkan ancaman jiwa, yakni puluhan bahkan ratusan ribu jiwa berpotensi tertular. Selain itu, terdapat ancaman kehilangan pendapatan, tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya, terutama rumah tangga miskin yang rentan, serta sektor informasi dan terjadinya penurunan daya beli masyarakat dan konsumsi. Disrupsi ekonomi yang melanda mengancam terjadinya penambahan jutaan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Bagi sektor usaha, salah satu dampak bagi UMKM adalah tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga mengganggu kemampuan dalam memenuhi kewajiban kredit. Kondisi ini dapat berpengaruh pada kesehatan perbankan, di mana non-performing loan atau NPL untuk UMKM dapat meningkat secara signifikan. Bagi perusahaan atau koperasi, terhentinya aktivitas perekonomian mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi dari hulu hingga hilir, dari sektor produksi hingga konsumsi. Sektor yang paling rentan dan berimbas ialah manufaktur, perdagangan besar maupun retail, secara transportasi, akomodasi, restoran, dan perhotelan. Berbagai dampak lanjutan dari situasi ini juga sangat tidak mudah, seperti gangguan terhadap arus kas, penurunan kinerja bisnis, pemutusan hubungan kerja, dan bahkan ancaman kebangkrutan bagi perusahaan. Bagi sektor keuangan, terganggunya aktivitas bisnis di sektor real berpotensi berpengaruh terhadap kinerja perbankan dan perusahaan pembiayaan yang dapat berujung pada persoalan likuiditas dan insolvensi. Kondisi-kondisi inilah yang sedari awal terus diupayakan oleh pemerintah dan otoritas agar dapat dihindari atau diminimalkan agar stabilitas secara keseluruhan tetap terjaga. Yang berikutnya, kesadaran masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Yang pertama, melibatkan pers. Peran pers sangat diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19 melalui peningkatan pemberitaan dan memperkaya konten media mengenai 3M. Yang kedua, supaya peka. Yang ketiga, berita mengunggah. Dan kesimpulan dari makalah tersebut, dampak dari COVID-19 ini sangat menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Selain berdampak besar pada kesalahan masyarakat, kasus COVID-19 ini juga berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Dari uraian tersebut di atas, penelitian menyimpulkan bahwa COVID-19 berdampak pada perekonomian masyarakat. Dari uraian tersebut di atas, penelitian menyimpulkan bahwa COVID-19 berdampak pada perekonomian di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, sulitnya mencari pekerjaan. Yang kedua, banyak karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus dirumahkan tanpa gaji sampai batas yang belum ditentukan. Yang ketiga, rimbuknya kejahatan di beberapa daerah. Yang keempat, negara mengalami kegiatan yang sangat besar. Demikian makalah dari saya. Sekian dan terima kasih.